Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate renovasi Stadion Kapten Iwayan Dipta. Rencana penyelesaian renovasi Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali molor dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Padahal, rencana penyelesaian renovasi tersebut ditargetkan rampung pada 7 Mei tahun 2021 lalu. Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyebutkan, molornya renovasi tersebut karena adanya review desain untuk menyesuaikan antara kondisi di lapangan dengan kebutuhan operasional dan pemeliharaan oleh pengelola. Saat dikonfirmasi kembali, Kepala Satker Balai Prasarana Pemukiman Kementerian PUPR Wilayah Bali, Bapak Didi Wahyudi mengatakan, ada beberapa poin yang menyebabkan pihaknya harus melakukan review desain tersebut. Ia menyebut, seperti atap tribun yang awalnya hanya direnovasi dengan pengecatan saja, tetapi ia menyebutkan dalam perjalanannya ditemukan bahwa langkah tersebut justru malah membuat riskan dan menambah kerusakannya. Hal ini membuat pihaknya kemudian memutuskan untuk mengganti penutup atap stadion tersebut. Akibatnya harus mendapat tambahan waktu pengerjaan. Oleh karena itu, lebih visible diganti penutup atapnya. Hal ini berakibat perlu ada perencanaan metode pengerjaan, persiapan alat dan tenaga, pemesanan material dan seterusnya, sehingga diperlukan tambahan waktu, ungkap Bapak Didi Wahyudi. Tidak hanya itu, kondisi instalasi kelistrikan di markas Bali United tersebut belum tertata dengan baik. Pasalnya, kondisi existing sambungan listrik PLN dan genset masih belum tertata dan belum mencukupi kapasitasnya untuk suplai satu daya listrik secara keseluruhan. Oleh sebab itu, antara pihaknya bersama pengelola stadion dan PLN disepakati untuk melakukan rekayasa teknis suplai daya listrik. Langkah ini dilakukan agar biaya bulanan listrik di stadion tersebut terjangkau dan memiliki suplai daya yang cukup dari PLN. Setelah diskusi bersama antara pengelola, pelaksana, dan PLN, dilakukan rekayasa teknis suplai daya listrik sehingga biaya bulanan lebih terjangkau dan saat ada pertandingan bisa mencukupi suplai dari PLN. Didik juga menyebutkan ada beberapa hal lainnya yang direview ulang, yakni terkait dengan drainase stadion, penempatan pondasi tiang lampu, dan papan skor. Pekerjaan renovasi ini direncanakan menghabiskan anggaran 152,9 miliar rupiah. Renovasi itu terdiri dari satu venue utama dan 4 lapangan latih di Bali, meliputi satu stadion utama Kapten Iwayan Dipta dan 4 lapangan latih yakni Stadion Igusti Ngurah Rai, Stadion Kaupian Sujana, serta Stadion Gelora Samudra dan Stadion Gelora Trisakti di Bandung. Di sisi lain, Kementerian PUPR memastikan tidak ada penambahan tribun baru dalam renovasi Stadion Dipta. Bapak Didi menyebutkan langkah tersebut diambil karena pihaknya memiliki anggaran yang cukup terbatas dalam proyek renovasi tersebut. Bapak Didi mengakui sempat muncul usulan dari Pak Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra terkait dengan penambahan atap untuk seluruh tribun dan melengkapi kursi tribun sebanyak 18.000. Hanya saja, pihaknya mengakui usulan tersebut juga tidak bisa dieksekusi, mengingat ketersediaan anggaran dan harus melewati kajian mendalam terkait dengan struktur dan pondasi bangunan. Sebelumnya, Direktur Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Iwan Suprijanto menerangkan, alasan renovasi Stadion Dipta mundur dari jadwal yang telah ditetapkan itu karena adanya perubahan desain finalisasi akhir sistem elektrikal pada venue utama, sistem CCTV dan building automatic system, menyesuaikan FIFA regulasi yang baru, kata Bapak Iwan. Menurutnya, agenda Piala Dunia FIFA U20 yang mundur membuat PUPR bisa mengoptimalkan renovasi. Pihaknya menegaskan, rencana renovasi Stadion Kapten Iwayan Dipta sesuai kontrak awal surat perintah mulai kerja, yakni tanggal 20 November tahun 2020 sampai dengan 18 Mei 2021 atau 180 hari kalender, serta kontrak ADD 20 November tahun 2020 sampai dengan 2 Juli tahun 2021 atau 225 hari kalender.
Cukup sekian kali ini pembahasan kami mengenai update renovasi Stadion Kapten Iwayan Dipta. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.